Hai, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini aku mau masak rendang. Ini adalah rendang daging sapi dari daging lebaran. Masih ada yang masih lah. Pokoknya masih lah. Alhamdulillah dapat banyak. Ya, kita langsung aja cek. Sebelum kita membuat rendang, kita harus mempersiapkan dulu namanya serundeng. Serundeng ini terbuat dari kelapa yang kita sangrai sampai berwarna coklat atau coklat kehitaman. Pokoknya jangan sampai hitam, jangan sampai pahit lah. Inti dari serundeng adalah jangan sampai pahit. Habis ini kita blender sampai benar-benar halus. Ada juga yang diulek itu bisa, tapi aku males, kesel, jadi aku blender saja. Kita blender sampai keluar minyak tuh, ciri-ciri keluar minyak itu dia nempel-nempel di pinggir blender itu udah keluar. Ini adalah hasil dari blenderan serundeng yang udah aku blender bertahap. Nah, itu kayak yang menggumpal itu karena dia minyaknya keluar, dan itu masih ada. Untuk bumbunya aku pakai bumbu yang kayak gini, rentengan yang beli di pasar atau warung. Ini tuh bumbu udah lengkap, aku pakai 3. Aku juga untuk laos aku panen sendiri karena aku nggak beli laos karena lupa beli, dan ya udah akhirnya kita panen sendiri yang ada di rumah. Kita panen sendiri, ini masih muda asli nih. Untuk bumbu-bumbu aku menggunakan banyak sekali bumbu-bumbu karena dagingnya cukup banyak. Ada bawang merah, bawang putih udah dikupas semua, udah dicuci bersih. Terus juga ada kemiri, ini kemiri, bawang merah, bawang putih. Terus ada, nah ini adalah kencur, aku pakai kencur biar apa ya, karena aku lah sih gawe aku sih masak aku kok. Dan ini adalah lengkuas. Nah, ini lengkuas dan jahe. Terus aku juga pakai lombok merah yang besar biar nggak terlalu pedes, jadi buat warna aja. Terus biar bumbunya banyak. Ini bumbu yang kita mulai blender ya, dan ini juga banyak banget, jadi blendernya bertahap. Video kali ini akan panjang sekali ya, sampai 13 menit karena membuat rendang juga panjang ya. Dan ini adalah sebagian bumbu yang udah kita blender, dan itu masih ada yang di blender juga karena aku blendernya bertahap. Jadi ini ada yang bumbu netok, terus ada yang cabai netok, ini beda-beda. Nanti akan kita akan kita campur jadi satu gitu aja ya. Gak usah riwah lah jadi orang. Dan ini masih ada di blender. Dan inilah dagingnya aku gunakan. Ini aku menggunakan daging sekitaran 4 kilo lebih. Jadi banyak sekali ya. Dan ini maafkan. Dan jadi ini aku kelalaian, astagfirullah. Jadi aku ini tuh diiris tipis, enggak tipis ya, diiris kecil, agak kecil sih. Dan nanti hasilnya gimana coba ya. Dan ini dagingnya kayak murni, ada beberapa gaji sedikit dok. Dan karena ini aku belum meres santan, jadi aku mau campurkan dulu bumbu sama dagingnya biar kayak dimarinate dulu kayak gitu, tapi nggak pakai garam sama sekali. Ini belum pakai garam ya. Jadi sambil menunggu daging ini kecampur bumbu, aku mau bikin santan. Nah, aku di sini rendang yang nggak ditumis ya. Jadi katanya sih ya kalau rendang asli nggak ditumis. Jadi aku akan mencobanya rendang tanpa ditumis. Jadi nanti kalau keluar minyak itu berarti minyak asli dari daging, dari bumbu, dan dari santan, seperti itu ya. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Habis ini aku mau buat santan dari 3 buah kelapa. Aku juga akan menambahkan daun salam dan daun jeruk. Mana daun salam dan jeruk? Nah, ini dia. Aku pakai beberapa lembar daun salam dan jeruk yang udah dicuci bersih. Oke, say, dicuci ya, say, tuh. Dan ini adalah santannya yang mau aku tumpahin ke dalam daging.
Nah, ini santannya udah aku masuk semua. Tuh, lihat ya. Ini bukan santan yang kental yang intinya ya. Jadi aku ada lagi santan yang paling kental itu ada. Ini kita aduk-aduk dulu. Diaduk-aduk. Ini asli ya saya tanpa minyak. Jadi nanti kalau keluar minyak ya dari daging atau dari santan kelapa atau dari serundeng kelapa. Ini kita aduk-aduk sampai rata. Terus habis ini kita akan nyalakan api kompor cetek kayak gitu. Nanti untuk garam nanti aja ya, jangan sekarang. Ini kita rebus aja dulu sampai mendidih. Ini adalah mendidihan pertama. Nah, kenapa berbusa? Karena ini adalah bumbu mentah. Yang membuat berbusa itu biasanya karena lombok. Jadi ini kayak berbusa gitu, tapi nanti lama-lamaan busanya akan hilang sendiri. Gak masalah, jangan takut ya. Oh ya, ini santannya itu terlalu banyak, mesti airnya itu terlalu banyak. Karena ini aku untuk mengesatkan, untuk menyurutkan ini itu lama sekali ya, dan dagingnya itu jadi remuk. Kan sedih sekali ya, padahal kayak mantap sekali. Tapi ini serius bumbunya enak banget, gelabet apa ya, pokoknya banyak dan kental lah. Nah, ini adalah kelapa yang kental yang udah aku peres, dan aku juga blender juga ya kelapanya. Jadi habis di blender terus diperes, jadi santannya adalah lebih kental. Ini mulai agak menyusut ya, bisa dilihat, dan ini udah mulai ada minyak-minyaknya. Ini seriusan, ini minyak dari si kelapa atau daging. Jadi ini asli murni. Dalam pembuatan rendang itu emang panjang sekali ya, aku juga lelah. Ini aku masak sampai 3 jam loh. Padahal apa nih ya, padahal dagingnya udah ada mulai empuk, tapi cairannya itu gak berkurang-kurang. Apa karena santan asli atau gimana, aku kurang tahu. Dan ini aku udah mulai menambahkan santan kental. Apa ya, kalau kalian tanya diaduk terus enggak, kalau masih cair begini aku enggak aduk terus ya, capek kalau diaduk terus. Mungkin sesekali aja, karena butuh waktunya aku ini aja beberapa jam. Oh ya, rendang itu identik dengan ini kunyit, daun kunyit. Jadi aku menambahkan daun kunyit, tapi jangan banyak-banyak ya, nanti rasanya kayak nyengat sekali lah. Tuh, ini daun kunyit ya. Ini kita rebus lagi. Ini biarkan walaupun santan kental udah masuk, biarkan aja, nggak apa-apa. Santannya pecah nggak masalah, karena nanti di saat ini, karena aku masukin daun kunyitnya terlalu banyak, aku mau ambil aja. Ini karena baunya itu terlalu menyengat sekali, nggak nyentir kayak gitu loh. Jadi aku mau ambil aja sebagian, tak biarkan aja. Ini kayak belum nyusut kan sama sekali kan. Aku yang membuat aja kayak riweh, kayak bosen lah ya, nggak nyusut. Padahal ini aku udah kelaparan, udah kayak bosen banget ngaduk-ngaduk baik. Padahal ini nggak sering diaduk sih, sesekali aja biar bumbu yang di bawah wajan itu nggak menggumpal dan kotor. Alhamdulillah, ini kayak udah mulai apa ya, udah mulai agak kentelan dikit ya. Bahagia kali kalau aku udah kayak gini ya, rasanya capek itu kayak rada plong sedikit gitulah. Walaupun kalau masa-masa begini udah mulai sering diaduk ya, karena takutnya adalah di bumbu itu mengerak di bawah dan nanti akan gosong. Kalau gosong itu ya udah nggak enak ya. Dan ini tuh masih ada daun kunyitnya tapi cuma sedikit. Terus ini aku mau masukin kentang juga. Coba mana kentang kentung. Nah, ini aku masukin kentang supaya agak banyak juga, dan supaya apa ya, pokoknya aku masukin kentang karena biar akeh, karena bumbunya itu bener-bener gelabet akeh banget. Jadi aku masukin kentang juga. Ini aku masukin kentang berapa biji, 5 atau berapa ya,
aku gak lupa. Dan irisinnya jangan kecil-kecil ya, nanti cepat hancur karena ini masih butuh waktu lama untuk mengesatkan ini, menyusutkan. Kalau aku tuh bahasanya ngesat bensat disatna, menyusutkan air gitu ya. Ini mulai kental, aromanya udah mantap. Nah ini udah mulai agak mengental lagi, kalian bisa lihat tuh ya kan, tuh udah mulai agak mengental sedikit. Kita masukin aja si serundeng. Nah ini dia, kalau mau masukin nanti sekitaran beberapa menit lagi juga nggak apa-apa. Dan ini adalah hal paling penting, kalau udah masuk serundeng itu wajib terus diaduk, karena serundeng itu suka banget atau hobi banget ngendep di bawah wajan, mengendap. Serundeng itu hobi banget mengendap. Jadi kalau kalian nggak sering-sering aduk ya wis gosong temenan. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku, biarkan waktu malah nembang. Ya wis lah, ini harus kita sering aduk ya. Dan ini adalah hal paling menyulitkan karena ini kalau nggak diaduk meletok-meletok sampai jauh-jauh sekali. Ini kayak lahar, kayak kita membuat selai. Kalau udah mau selai nanas, kalau udah mulai menyusut kan kayak gini wis. Pokoknya hal paling menyakitkan, diaduk pun kadang ke tangan meletek-meletek, buluk-buluk. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, ini udah mulai menyusut banget. Bisa dilihat pinggiran wajahnya udah mulai kecoklatan, udah mulai kehitaman. Ini hal paling mengasyikan, mengudek-ngudek abot, walaupun abot tapi mengasyikan karena ini udah mantap sekali tuh. Bisa lihat ya, warnanya udah coklat sekali. Wah, udah mantap ini. Udah dimakan pun udah enak dan dagingnya udah empuk. Nggak empuk lagi ya, ambrol karena lama juga. Tuh mantap sekali. Ini aku masak segini nggak buat aku semua, jadi aku bagi juga sama seseorang lah ya, nggak dimakan sendiri ya. Ini sebagian mau aku bagi-bagi ya kan. Kalau masak itu harus bagi-bagi, harus ingat sama tetangga, sama temen, sama sedulur gitu ya. Jadi banyak yang merasakan masakanku gitu loh. Ini tinggal ditaburi bawang goreng, terus pakai nasi anget. Mantap sekali. Ini nggak terlalu kering, nyemek-nyemek, tapi ini udah enak sekali. Dan ini udah hancur sekali ya tuh. Bisa dilihat itu suirannya itu banyak sekali yang hancur. Oke semuanya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk dicoba. Assalamualaikum.